Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mendemokan blogs atau desain dari Mita PP Inventor saya tentang perancangan aplikasi yang saya buat. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Beltazar Kevin dengan NIM 202365002. Ya, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang desainnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya mempunyai komponen pertama yaitu screen 1. Nah, screen 1 ini jenis komponennya screen. Ini memiliki fungsi atau kegunaannya dia merupakan layar utama aplikasi yang dimana tempat semua komponen ini ditempatkan. Dia berada pada screen 1 ini. Kemudian vertical scroll arrangement ini dia jenis komponennya layout. Dia memiliki kegunaan yaitu untuk menyusun komponen secara vertikal dari atas ke bawah. Dan ia memungkinkan tampilan di scroll jika konten ini panjang. Kemudian ada label 1. Nah, di sini jenis komponen label 1 ini adalah label. Di sini kegunaannya itu untuk menampilkan teks judul aplikasi atau catatan harianku. Kemudian ada textbox 1. Textbox 1 ini jenis komponen textbox, di mana kegunaannya itu tempat pengguna untuk mengetik isi catatan harian. Nah, setelah itu ada horizontal scroll arrangement, yang dimana di sini jenis komponennya masih sama layout seperti yang tadi. Di sini kegunaannya tuh untuk menyusun tombol-tombol secara horizontal atau sejajar dalam satu baris. Kemudian di sini ada komponen simpan. Komponen simpan ini dia berfungsi untuk menyimpan catatan dari textbox ke Firebase DB1. Kemudian ada voice. Komponen voice ini tuh dia mengaktifkan speak recognizer untuk menginput suara kita. Kemudian ada komponen update. Di sini komponen update ini tuh dia memperbarui catatan kita yang sudah ada di Firebase. Kemudian ada delete. Delete ini dia berfungsi untuk menghapus catatan dari Firebase. Kemudian ada list view 1. List view 1 ini dia berfungsi untuk menampilkan daftar catatan yang tersimpan di Firebase. Kemudian ada 4 komponen non visual atau tidak tampil pada layar. Ada di sini. Yang pertama itu ada spec recognizer 1. Jenis komponennya ini dia media atau sensor. Dia memiliki fungsi itu untuk mengubah suara menjadi teks. Kemudian ada clock 1. Clock 1 ini dia berfungsi untuk memberikan informasi waktu dan tanggal secara otomatis. Kemudian ada Firebase DB1. Firebase DB1 ini dia menghubungkan aplikasi dengan Firebase Real Time Database. Kemudian ada Notifier 1. Ini dia menampilkan pesan notifikasi atau konfirmasi pada layar. Kemudian kita masuk pada penjelasan atau pembahasan dari blogsnya. Nah, di sini yang pertama ada Analysis Global Display Data. Nah, di sini itu fungsinya untuk menyimpan daftar data yang akan ditampilkan di list view. Kemudian Analysis Global Delimiter ini sebagai pembatas antar data. Kemudian setelah itu Analysis Global atau Select Tag ini menyimpan tag dari data yang sedang dipilih. Kemudian ada Analysis Global Select Index. Ini tuh menyimpan indeks data yang dipilih di list view. Kemudian ada Analysis Global ini data. Ini menyimpan seluruh data mentah yang diambil dari Firebase. Kemudian ada bagian voice input when spec recognizer 1 after getting text. Nah, di sini dari keseluruhan fungsinya ini dia
setelah suara ini dikenali, maka hasilnya dimasukkan pada text box 1 atau teks. Lalu dibuat tag, acak atau new tag, dan data disimpan ke Firebase menggunakan Firebase DB1 atau store value. Data juga ditambahkan ke ini data dan display data lalu diperbarui pada list view. Nah, yang terakhir muncul notifikasi catatan telah disimpan. Kemudian kita masuk pada blok bagian update atau edit data, dimana when update click. Nah, di sini keseluruhan fungsinya ini dia mengecek apakah ada item yang dipilih. Jika iya, maka ambil data baru dari text box 1 dan ganti data lamanya pada ini data serta display data. Kemudian menyimpan kembali ke Firebase store value. Dan terakhir, dia memperbarui list view dan menampilkan notifikasi catatan di update. Kemudian setelah itu kita masuk pada blok bagian delete atau hapus data. When delete click, pada keseluruhan fungsinya ini dia mengecek apakah ada item yang dipilih. Jika iya, maka data dihapus dari Firebase clear tag. Kemudian dan juga dihapus dari ini data serta display data. Kemudian list view diperbarui dan tampilan akhirnya notifikasi catatan telah dihapus. Kemudian kita masuk pada bagian simpan atau save data. When simpan klik, di sini pada keseluruhan fungsinya ini dia akan mengecek apakah text box 1 tidak kosong. Kemudian jika terisi, dibuat tag acak atau new tag dan data disimpan ke Firebase atau store value. Dia akan menambahkan data baru ke list global ini dan data display data. Kemudian dia akan menampilkan notifikasi data telah disimpan. Nah, jika ini kosong, tampilan pesan akan error atau format item tidak valid. Kemudian kita masuk pada bagian Firebase. Kita akan masuk pada bagian list view atau pemilihan data. When list view 1 after picking, dimana keseluruhan fungsinya dia akan menyimpan indeks yang dipilih ke selected index, mengambil data lengkap dari ini data berdasarkan indeks, memisahkan data dengan split text menggunakan delimiter. Tadi yang menampilkan isi data ke text box 1, dan jika format salah maka akan menampilkan pesan error. Kemudian kita akan masuk pada when voice click, dimana fungsinya ini untuk menjalankan fitur pengenalan suara. Kemudian when screen 1 initialize, ini saat aplikasinya dibuka, dia akan memanggil Firebase DB1 get tag list untuk mengambil semua data dari database untuk menampilkan di list view-nya. Kemudian kita akan masuk di bagian Firebase atau sinkronisasi data. Ada 3. Pertama ini when Firebase DB1 tag list, dimana fungsinya dari keseluruhan ini dia mendapatkan semua tag dari Firebase, menyimpan ke ini data dan menampilkan hasilnya di list view. Kemudian kedua, when Firebase DB1 get value, pada keseluruhan fungsinya ini saat data dari Firebase diterima, maka nilai disimpan ke ini data, kemudian dan display data. Setelah itu list view diperbarui agar menampilkan data telah diperbarui atau menampilkan data terbaru. Dan terakhir, when Firebase DB1 data change, ini jika data di Firebase berubah, aplikasi otomatis memanggil get tag list untuk memuat ulang data. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan atau pendemoan yang terakhir, yaitu saya akan mendemokan aplikasinya. Nah, yang pertama di sini saya akan coba untuk pada format simpan atau komponen simpannya. Di sini saya coba untuk menulis hai semuanya dan ada tertulis catatan telah disimpan, atau dengan kata lain telah berhasil disimpan. Kemudian saya coba untuk voice-nya. Di sini saya menyampaikan contohnya, hai, nama saya Kevin, dan ada tulisan bahwa voice berhasil disimpan ke Firebase, atau dengan kata lain telah berhasil disimpan ke Firebase. Dan ada
tulisan juga atau informasi juga bahwa suara dikenali atau berhasil. Kemudian saya masuk pada update-nya. Di sini saya memilih halo nama saya Kevin. Terus saya tambahkan asal saya dari Toraja dan saya tekan tombol update-nya dan tulisannya atau ada informasi bahwa catatan telah diupdate. Dengan kata lain telah berhasil diupdate. Kemudian yang terakhir saya akan mendelete atau menghapusnya. Saya memilih hide semuanya. Kemudian saya tekan delete dan tulisan catatan dihapus. Sekian pembahasan atau pendemoan dari desain blog dan aplikasi dari saya. Sekian dan terima kasih.